Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Eka Putri Wulandari. Saya Rayana Radisha Ramayani. Kami dari 12 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2 dari SMK 5 Batang. Pada video kali ini, kami akan membuat tutorial konfigurasi load balancing menggunakan metode PCC dan menggunakan Mikrotik RB952UI. Nah, untuk langkah awal serta topologinya, stay tune ya teman-teman. Alat dan bahan serta topologi dari konfigurasi load balancing. Alat dan bahan yang digunakan ada 4 buah kabelan. 2 kabelan terhubung dengan internet. Lalu ada 2 buah router Mikrotik dan 1 buah laptop. Nah, cara selanjutnya topologi dari konfigurasi load balancing. Yang pertama, hubungkan adapter Mikrotik dengan arus listrik. Selanjutnya, colokan ujung adapter dengan router Mikrotik hingga lampunya hidup seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, pada meter 1, hubungkan internet ke dalam meter 1. Lalu pada meter 2, langsung colokan LAN. Di sini kita ubah menjadi 2 ya teman-teman. Sedangkan ujungnya hubungkan dengan laptop. Banyak USB yang kita gunakan. Dan di sini itu urutan dari USB yang mau kita gunakan. Nah, jika sudah muncul lampu seperti ini, tandanya router board Mikrotik sudah terhubung dan nyala ya teman-teman. Lalu untuk topologi dari router board 2 akan dilanjutkan oleh Wahyu Ningsih. Halo semuanya, jadi ini adalah langkah-langkah dari konfigurasi kita yaitu konfigurasi load balancing dengan metode PCC ya teman-teman. Langkah pertama kita akan membuka Winbox terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah Mikrotik router board 1 terhubung dengan internet, maka akan muncul IP address seperti ini. Kita pencet, lalu di sini passwordnya kita kosongkan dan kita login. Nah, jika sudah masuk, langkah pertama kita buat identity terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita tuliskan nama kita. Klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke bagian sistem, lalu kita buat password. Masukkan password yang mudah diingat, confirm password, lalu klik password. Jika sudah, kita masuk ke tahap konfigurasi pertama, yaitu pada bagian IP, kita pergi ke bagian DHCP client. Di sini kita klikkan tanda plus, lalu tambahkan enter 1. Klik apply, lalu oke. Langkah selanjutnya masih di bagian IP, kita pergi ke bagian DNS. Di sini kita ketikkan 8.8.8.8. Klik apply, lalu oke. Selanjutnya masih di bagian IP, kita pergi ke bagian firewall. Bagian NAT, kita klik tanda plus. Chain-nya tetap SRC NAT. Di bagian out interface-nya kita tambahkan enter 1. Lalu di bagian action-nya ubah menjadi masquerade. Klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut tahap berikutnya pada bagian IP address. Kita tambahkan IP address kelas C untuk Ether 2. IP-nya 192.168.1.1/2. Ini kita ubah menjadi Ether 2, klik apply, lalu oke. Selanjutnya, pergi ke DHCP server. Di bagian DHCP setup, kita tambahkan Ether 2, lalu klik next hingga muncul tanda sukses. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengecekan IP dengan mengetikkan cmd atau menggunakan Windows R. Demikian IP config. Selanjutnya kita bisa ping 8.4 lalu enter. Jika sudah muncul tanda TTL, itu tandanya
Dengan laptop sudah berhasil terhubung ya teman-teman. Masuk ke bagian krisis. Ini kita klik tambah. Lalu saya tuliskan limit 5M. Limit ini berfungsi untuk membatasi jaringan sesuai yang kita mau. Lalu untuk targetnya, kita targetkan ke Ether 2. Untuk target downloadnya, kita pilih sesuai dengan nama limitnya yaitu 5M. Lalu klik apply dan oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan memindahkan port yang terhubung ke laptop kita ke port 2 di Mikrotik kedua ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan fase 1 di router boot 1, Ethernet yang terhubung kedua, kabel yang terhubung ke laptop tadi untuk kita melakukan konfigurasi, kita pindahkan ke router boot 2. Ether 2, kemudian kita sambungkan juga router boot 2 dengan internet. Lalu kita membutuhkan kabel satu lagi untuk menghubungkan router boot 2 ini di Ether 2 ke laptop kita. Lalu kalian bisa melakukan konfigurasi fase 1 di router boot 2 Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman IP dari Mikrotiknya. Di sini kalian klik IP address dan di sini login dengan mengosongkan password dan connect. Setelah itu teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi fase 1 ya teman-teman. Sebentar lagi reload teman-teman. Sabar teman-teman. Nah, di sini kalian klik dengan mengosongkan password, kalian connect. Setelah itu, kita akan melakukan fase 1 dengan mengetikkan sistem, kemudian kita masuk ke bagian identity. Di sini kita mengetikkan nama kita lagi teman-teman. Sama seperti konfigurasi sebelumnya. Kemudian kalian klik apply lalu oke. Setelah itu teman-teman, kita masuk ke sistem, kemudian kita beri password Mikrotik kita teman-teman. Di sini saya beri passwordnya yang mudah saya ingat saja teman-teman. Di sini saya buat 1 dan kemudian klik passwordnya ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya. Kita klik IP, kemudian kita masukkan ke DHCP client. Kita klik tombol add ini teman-teman. Kita pilih Ether 1, kemudian apply, oke. Kemudian kita klik lagi tombol add-nya, kemudian kita pilih Ether 2 teman-teman. Kita apply, kemudian kita oke-kan. Nah, di sini teman-teman pastikan statusnya ini bound ya teman-teman, bukan searching. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman bahwa di Ether 2 itu muncul IP-nya yang sudah kita buat di Mikrotik sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke bagian DNS. Di sini buat DNS-nya menjadi 8.8.8.8 ya teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu teman-teman kita masuk ke IP, kemudian kita pergi ke address, kemudian klik tombol add ini. Lalu di sini ketikkan IP kelas B teman-teman. Sini saya buat 130.168.1.1/22. Nah, kenapa saya buat 22 di sini teman-teman? Karena di sini kita makainya kelas B teman-teman. Jadi segmen dari kelas B itu dari 16 sampai ke 23. Di sini saya pilih 22. Dan untuk interface-nya di sini saya pilih Ether 3. Kemudian kita apply, lalu oke. Setelah sudah teman-teman, kita masuk ke IP lagi, kemudian kita masuk ke bagian firewall. Di sini kita pilih ke bagian NAT ini, kemudian kita klik add. Kemudian di bagian general ini biarkan aja C-nya SRC NAT ya teman-teman. Kemudian out interface-nya di sini kita pilih Ether 1. Setelah itu action-nya di sini kita pilih mesh query.
kemudian apply, lalu oke. Setelah itu teman-teman kita klik kembali tombol add di sini, kemudian kita pergi ke bagian general. Di sini C-nya sama ya teman-teman, src not saja. Kemudian out interface-nya di sini kita pilih Ether 2. Selanjutnya di bagian action di sini kita pilih mesh query. Kemudian apply, lalu oke. Setelah di sini sudah teman-teman, kita masuk ke bagian IP kembali. Kemudian kita masuk ke bagian DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup, kemudian di sini pilih Ether 3. Kemudian kita klik next sampai selesai hingga muncul tampilan setup has complete successful seperti ini teman-teman. Dan oke kan. Setelah itu teman-teman kita akan mengecek jaringan di CMD teman-teman. Kita klik Windows R, kemudian ketik CMD, lalu enter. Setelah itu teman-teman di sini apabila udah masuk ke CMD, kita ketikkan ipconfig /renew. Begini teman-teman, kemudian enter. Tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa laptop kita tuh sudah masuk nih IP-nya 130.168.1.0. Nah, sudah kita buat tadi. Di sini ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, apabila sudah muncul TTL seperti ini teman-teman, ini tandanya laptop kita sudah bisa internetan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke quiz ini teman-teman. Kemudian di simple quiz ini kita klik tombol add. Kemudian di sini kita ketikkan limit 1M. Nah, untuk targetnya di sini kita akan menargetkan Ether 3 ya teman-teman, karena ini yang terhubung ke laptop kita. Di sini buat target downloadnya menjadi 1M. Kemudian apply, lalu oke. Langkah selanjutnya kita pergi ke bagian firewall. Lalu di bagian mangle, di sini kita bisa klik tanda plus. Nah, untuk chain-nya kita tetapkan menjadi pre-routing. Lalu di bagian DST address-nya, di sini diminta untuk memasukkan IP address dari Ether 1. Caranya, kita pergi ke bagian IP, di bagian address kita klikkan IP Ether 1. Lalu di bagian address-nya kita klik 2 kali, lalu kita Ctrl C. Jika sudah, di sini kita bisa langsung Ctrl V. Lanjut di bagian action, di sini ditetapkan menjadi accept, lalu klik apply dan copy. Masih lakukan dengan langkah yang sama. Untuk DST address-nya kita ubah menjadi Ether 2. Caranya tetap sama ya teman-teman. Kita klik ke address, kita klikkan Ether 2. Lalu di bagian address-nya kita copy. Lalu di sini kita Ctrl C, Ctrl V masih. Nah, untuk di bagian action-nya masih tetap dengan accept, lalu apply dan copy sekali lagi. Untuk yang terakhir kita akan mengcopy IP address dari Ether 3. Actionnya tetap check. Lalu jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Ini jangan lupa juga kita klik oke dan terakhir juga oke. Nah, sudah muncul 3 seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita klik tombol add lagi teman-teman. Kemudian kita pergi ke bagian general. Kemudian kita bagian pre-routing teman-teman. Ini chain-nya kita biarkan pre-routing teman-teman. Kemudian in interface-nya ini kita ubah menjadi Ether 1 dan kita langsung ke action ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih Mark Connection teman-teman. Nah, setelah kita pilih Mark Connection, di New Connection Mark ini kita buat menjadi ISP1 teman-teman. Di sini apply, lalu oke teman-teman. Kemudian di bagian kita klik tombol add lagi, di sini biarkan free routing. Kemudian in interface-nya di sini kita ubah menjadi Ether 2 teman-teman. Kemudian bagian action kita pilih Mark Connection. Kemudian di sini buat new connection mark-nya itu menjadi ISP2 ya teman-teman. Kemudian apply lalu oke.
Nah, tadi saya lupa memberikan komen. Jangan lupa kita memberikan komen untuk nama-nama di setiap wilayah teman-teman agar tidak terjadi kesalahan. Di sini kita klik saja, lalu kita klikkan tanda kuning seperti ini, lalu kita tulis nama untuk setiap bagian. Di sini saya tuliskan IP1, lalu enter. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul, lanjut. Di sini saya berikan komen ISP2. Sebentar. Nah, selanjutnya yang terakhir kita beri nama LAN. Nah, di sini teman-teman, di sini kita buat labelnya di sini itu kita buat Mart ISP1 ya, teman-teman. Teman-teman, Mart ISP1. Kemudian kita okekan dan di sini buat Mart ISP2. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, setelah itu kita klik tombol add ini teman-teman, kita klik general, di sini biarkan pre-routing dan in interface-nya itu di sini kita pilih Ether 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke menu advance ini, kemudian per connection classifier-nya itu kita klik dan di sini ubah SRC address ini menjadi bot address. Kemudian di sini kita pilih kita ketik angka 2 ya teman-teman di kolom yang ini karena ISP kita di sini ada 2 ya teman-teman. Dan di sini itu 0 itu adalah antrian ya teman-teman. Antrian 0 gitu teman-teman. Selanjutnya kita klik menu action. Kemudian di sini kita pilih mark connection dan di sini pilih ISP1 teman-teman. Apply lalu oke. Setelah itu teman-teman, di sini kita bisa melabelinya ya teman-teman. Di sini kita buat jadi per connection ISP1. Oke. Selanjutnya di sini kita klik tombol add, kemudian kita pergi ke bagian general. Di sini biarkan pre-routing dan in interface-nya kita pilih kembali Ether 3. Setelah itu teman-teman, kita klik menu advance sama ya teman-teman, per connection classifier-nya itu kita ubah di sini SRC ada menjadi bot address. Bot address maksudnya teman-teman. Kemudian di sini ketikkan 2 karena ISP kita ada 2 dan di sini buat 1 ya teman-teman. Jadi di sini artinya 2 ISP dan ini antrean ke 1. Selanjutnya di bagian action ini teman-teman, kita pilih mark connection lagi. Kemudian new connection mark-nya itu kita pilih ISP2. Kemudian apply lalu oke. Kemudian di sini kita beri komen ya teman-teman. Komennya di sini per connection ISP2. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita masih tambahkan di sini, lalu pergi ke general untuk di bagian chain tentang routing, lalu di bagian interface-nya kita ubah menjadi Ether 3. Lalu di bagian connection mark-nya kita tambahkan ISP1. Lalu kita pergi ke bagian action. Di sini kita ubah menjadi mark routing. Lalu di new mark routing-nya kita tulis ISP1. Lalu klik apply. Lanjut kita tambahkan lagi. Ini tetap rerouting, di interface-nya kita tetap ubah menjadi Ether 3. Lalu di bagian connection mark-nya tambahkan ISP2. Lalu ke action, di bagian sini tetap menjadi mark routing. Dan di routing mark kita tuliskan kembali ke ISP2. Klik apply lalu oke. Selanjutnya saya akan berikan komen di bagian sini. Saya tuliskan output saya tuliskan ke ISP1. Lalu yang bagian sini saya tulis ke ISP2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita klik tombol add ya teman-teman. Kita klik tombol add, kemudian kita pergi ke bagian general. Kemudian kita
ubah chain-nya ini dari pre-routing ke output, teman-teman. Kemudian kita pilih connection mark-nya. Di sini kita pilih ESP1, teman-teman. Kemudian kita pergi ke action. Lalu di sini pilih mark routing. Kemudian di sini new routing mark-nya itu kita ubah ke ISP1, teman-teman. Selanjutnya apply, lalu oke. Di sini teman-teman, Di sini kita labeli ya teman-teman. Di sini kita labeli menjadi output ke ISP1. Kemudian kita oke kan? Nah, kita klik lagi tombol add-nya teman-teman. Nah, setelah kita add, kita pergi ke bagian general, chain-nya kita ubah menjadi output. Kemudian connection mark-nya itu kita pilih ISP2 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian action. Kemudian di sini di bagian actionnya ini kita pilih mark routing dan di sini pilih ke ISP2 dan apply lalu oke. Dan kita beri label lagi ya teman-teman. Di sini kita beri label dan di sini kita tulis output ke ISP2. Kemudian oke. Lanjut, kita masuk ke tahap berikutnya. Di sini di firewall-nya kita sudah selesai melakukan konfigurasinya teman-teman. Lanjut ke bagian router. Lalu di sini kita bisa tambah. Nah, untuk di bagian DSP address-nya kita ganti menjadi 8.8.8.8. Lalu di bagian gateway kita ubah menjadi Ether 1. Lalu kita klik apply dan oke. Lanjut kita tambahkan lagi. Ini masih kita ubah menjadi 8.8.8.8. Gateway-nya kita ubah menjadi Ether 2. Sudah, kita klik apply dan oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita klik lagi ya teman-teman tombol add-nya ini. Kemudian di sini di ST address-nya itu kita biarkan aja ya default kayak gini teman-teman. Dan di sini kita ubah gateway-nya menjadi 8.8.8. Nah, kemudian check gateway-nya ini kita buat ping dan distance-nya kita salah teman-teman. Nah, bentar ya, kita silang dulu. Kita klik add, kemudian gateway-nya ini teman-teman itu kita buat 8.8.8. Nah, di sini biarkan default ya teman-teman. Kemudian di bagian check gateway-nya ini kita buat ping dan target scope-nya ini kita buat 30. Kemudian di routing mark-nya ini kita pilih ke ISP1. Kemudian apply lalu oke teman-teman. Kemudian kita klik add lagi. Dan gateway-nya ini cukup sama ya teman-teman, 8.8.8. Kemudian check gateway-nya ini kita buat ping. Seperti ini, target scope-nya kita buat 30. Kemudian routing mark-nya kita buat ke ISP2. Apply, lalu oke. Halo teman-teman, jadi sekarang kami akan menunjukkan hasil dari konfigurasi load balancing yang kami lakukan tadi ya teman-teman. Nah, di sini kami jelaskan terlebih dahulu di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini adalah router utama yang kita gunakan untuk konfigurasi load balancing di sini. Di sini Ethernet 1 di sini kita gunakan sebagai ISP1 ya teman-teman. Di sini Ether 2 kita gunakan sebagai ISP2. Nah, internet yang ada di ISP2 ini ada pada MikroTik 1 teman-teman di sini. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Mari kita lakukan. Nah, caranya teman-teman, cara yang kita lakukan yang pertama pada ISP2 dari MikroTik 2 kita pada Ether 1 akan mencopot kabel yang terhubung dengan internet. Dan di MikroTik 1 maksudnya MikroTik 1 ada kita copot ya teman-teman. Nah, jadi itu di router boot ini itu kita
lihatnya di ISP2. Kita buka interface. Nah, di sini teman-teman, ether 2-nya itu pasti kosong ya teman-teman. Pasti dia 0 dan tidak berjalan. Karena apa? Karena sambungan internet yang ada di Mikrotik 1 itu sudah terputus. Nah, Mikrotik 1 itu tadi kita hubungkan ke Mikrotik utama kita ini, teman-teman. Jadi ether 2 itu dia tidak bakal berjalan seperti ini dia teman-teman. Jadi kosong seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman, kita lihat di ini IP, kemudian di firewall teman-teman. Kemudian kita buka ke ISP1. Kita buka statiknya. Ini teman-teman. Kita buka juga di ke ISP2-nya. Teman. Teman-teman nih. Satu firewall. Teman-teman, nih ISP1 nya berjalan seperti ini ya teman-teman, sementara ISP2 nya tidak jalan sama sekali. Nah, lanjut kita ke ISP yang pertama di Mikrotik 2. Nah teman-teman, untuk ngecek apakah jika internet utama di Mikrotik utama kita ini kita matikan, apakah dia langsung berjalan ke ISP2? Ini teman-teman, apakah dia berjalan? Kita sambungkan terlebih dulu ya teman-teman. Gitu teman-teman, sudah tersambung. Ini kita copot ya teman-teman ISP pertamanya. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ether satunya mati dan jaringan langsung pergi, langsung pindah ke ISP kedua teman-teman. Jadi berhasil ya teman-teman sini. Nah, kita bisa juga cek di IP, kemudian di firewall kita cek. Nah, di sini teman-teman, di sini ISP satunya tidak berjalan ya teman-teman seperti ini. Nah, sementara di ISP2 dia berjalan seperti ini. Lanjut kita terakhir. Nah, lanjut kita itu ya teman-teman, mengecek kecepatan internet di fast. Ya teman-teman. Kita buka Chrome, kemudian kita ketikkan fast.com seperti itu teman-teman. Bentar ya teman-teman, lagi loading. Nah, di sini sudah kebuka ya teman-teman fast.com-nya. Kita tunggu sampai dia menyelesaikan berapa kecepatan dari ISP2-nya. Apabila internet utama pada Mikrotik yang kita gunakan tadi kita copot teman-teman. Di sini 790 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kecepatan internet kita 790 kbps di ISP kedua teman-teman. Nah, apabila sudah berhasil apabila kalian mematikan internet di ISP1, dia akan berpindah ke ISP2. Begitu juga sebaliknya. Apabila sudah seperti itu, kalian berhasil melakukannya. Langkah terakhir, jangan lupa melakukan reset configuration pada routerbot Mikrotik 1 dan routerbot Mikrotik 2. Caranya, harus kembali ke Winbox. Jangan lupa dihubungkan kembali ke internet. Lalu kita pergi ke bagian sistem. Di reset configuration, kita centang do not backup dan no default configuration. Lalu reset configuration. Kita tunggu karena sedang melakukan reboot. Sudah bisa keluar, baru masuk lagi.
Di sini bisa di-refresh. Kita tunggu sampai muncul. Nah, jika sudah muncul IP 070, maka kita sudah berhasil. Nah, baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mereset Mikrotik 1 ya teman-teman yang kita gunakan sebagai ISP2. Nah, caranya header 2 ini kita cabut ya teman-teman. Kita sambungkan ke laptop kita. Kemudian, baiklah teman-teman, tadi memori saya penuh, jadi kita masuk lagi ke sini teman-teman. Setelah kita pindahkan tadi portnya, kemudian kita klik menu IP ini, kemudian kita klik connect ya teman-teman. Bentar teman-teman, saya lihat dulu internetnya. Oke teman-teman, jadi tadi maaf memori saya habis. Nah, caranya kita masuk lagi ke Winbox teman-teman. Kemudian kita bisa klik MAC address atau IP ya teman-teman. Kemudian kita klik connect. Nah, apabila sudah, kita masuk ke sistem, kemudian masuk ke reset configuration. Oh, ini kemudian kita klik no default configuration dan do not backup ya teman-teman. Lalu kita reset configuration dan klik yes. Tunggu sampai dia reboot ya teman-teman. Sampai dia keluar dan kembali lagi ke dalam sini teman-teman. Atau apabila lama seperti ini teman-teman, kita bisa udah teman. Sini bisa kita cancel aja teman-teman dan tunggu hingga IP-nya kembali 00 ya teman-teman. Nah, hingga muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini identitinya udah hilang dan IP address-nya kembali menjadi 00. Sekian, baiklah teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah teman-teman.